Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas capaian Inggris dalam program kampus berkelanjutan 2020 hingga 2021. Next. Oke, kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Sandi Arif Arfi, yang kedua adalah Natanila Ismawati Widodo, yang ketiga adalah Fatma Hanifah, yang keempat adalah Akaf Nursyada, dan yang terakhir yaitu saya sendiri adalah Next. Untuk yang pertama adalah capaian UNAS pada tahun 2020. Yang pertama, meresmikan tempat pengolahan sampah. Sampah diolah menjadi kompos, vermicompost atau pakan ternak, dan dalam waktu dekat akan diolah menjadi batu bara, butir plastik sebagai campuran paving dan campuran dan aspal. Pengolahan sampah ini menggunakan sumber tenaga surya, diesel, dan PLN sehingga pengolahan sampah tidak berhenti karena sumber daya listrik akan selalu tersedia. Kemudian capaian UNAS selanjutnya adalah hidroponik. Penanaman dengan sistem hidroponik adalah teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan air dan tidak menggunakan tanah atau bumi sebagai media tanam atau soilless, atau dengan kata lain hidroponik adalah teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan air sebagai media tanam yang kaya akan nutrisi. Menanam sayuran dengan sistem hidroponik ini lebih banyak keunggulannya dibandingkan dengan sistem tanam konvensional. Lebih cepat, banyak higienis, dan lebih terjaga kandungan nutrisinya serta tidak mudah layu. Ya, untuk materi selanjutnya, untuk pencapaian UNAS, yaitu horticultura. Pengembangan horticultura sebagai salah satu upaya konservasi keanekaragaman dan pembibitan tanaman sesuai lahan pertanian di UNAS. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan tanaman hortikultura yang berkualitas dan jumlah yang meningkat. Pengembangan hortikultura pada tahun 2020 dioptimalkan sebagai tempat belajar sekaligus menghasilkan penelitian UNAS. Pembibitan dilakukan dengan pencangkapan tanaman yang sudah ada maupun tanaman bibit baru. Yang selanjutnya, budidaya tanaman dengan limbah styrofoam. Dengan memanfaatkan limbah atau sampah untuk digunakan sebagai media budidaya sayuran seperti kangkung, sawi, bayam, seledri, dan tomat. Minat masyarakat untuk bercocok tanam meningkat dan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Oke, yang selanjutnya yaitu ekoprint. Ekoprint sendiri yaitu sebuah teknik memberi pola pada bahan atau kain menggunakan bahan alami. Ekoprint juga dapat diolah menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar lingkungan rumah. Ekoprint bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengisi waktu luang di tengah masa pandemi. Selain ramah lingkungan, pada proses pembuatannya juga memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Next. Nah, adapun
faktor penilaian UI Green Matrix, yaitu yang pertama keadaan dan infrastruktur, yang kedua yaitu energi dan perubahan iklim, ketiga pengelolaan limbah, yang keempat yaitu pengolahan air, yang kelima transportasi, keenam pendidikan dan pendidikan. Next. Menduduki peringkat 6 nasional dalam UI Green Matrix 2020 karena komitmen dan konsisten UNES dalam menjalankan 3 pilar konservasi dan terus meningkatkan kehijauan dan pengembangan bidang lain, sehingga menghasilkan UNES sebagai peringkat ke-6 dalam UI Green Matrix. Selain penghijauan, hal lain yang menjadi fokus utama UNES adalah pengolahan limbah dan pendidikan karakter mahasiswa. Next. Penghargaan UNES di tahun 2021. Yang pertama, menduduki peringkat 5 nasional sebagai kampus berkelanjutan versi UI Green Matrix World University Ranking 2021. Yang kedua, menduduki peringkat 43 dunia, yang sebelumnya menduduki peringkat 66 versi UI Green Matrix World University. Next. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa penghargaan UNES di tahun 2021. Yang pertama, UNES merupakan peringkat 7 dalam UNES Geometrik. Dalam peningkatan ini, UNES bersaing dengan beberapa perguruan tinggi lainnya seperti UNS, Institut Seni Indonesia Surakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan ISI Yogyakarta UNS. Geometrik 2021 ini merupakan model pemeringkatan budaya Jawa berbasis IT untuk memberikan informasi akurat institusi atau lembaga pengembang budaya Jawa di dalam dan luar negeri dengan tujuan mengangkat tradisi dan kearifan lokal di kancah internasional sekaligus sebagai strategi pengembangan nilai budaya dan karakter nasional. Kemudian yang kedua, apresiasi Sandiaga Uno kepada UNES sebagai penggerak konservasi pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam kunjungan ini, Sandiaga Uno ini mengajak UNES untuk berkolaborasi menghadirkan pendekatan-pendekatan pariwisata era yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh mereka saat meninjau desa wisata, dan hal ini sejalan dengan visi UNES sebagai kampus berwawasan konservasi dengan menghidupkan pariwisata. Maka dari itu saya merangkut UNES untuk menjadi pemodelan pariwisata baru, ucap Sandiaga Uno. Kemudian yang ketiga ada keresahan pemasalahan sampah organik. UNES ciptakan TPST dan budidaya maggot. Nah, di sini Profesor Amin menjelaskan TPST ini merupakan upaya nyata UNES dalam mewujudkan visi UNES di bidang konservasi lingkungan. Mulainya sampah-sampah yang ada di masyarakat dan di sekitar lingkungan UNES itu dikumpulkan di TPST untuk kemudian disortir antara sampah organik dan sampah plastik. Nah, setelah itu barulah sampah organik ini diolah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai jual mulai dari kompos hingga digunakan untuk pekan budidaya maggot. Ini penjelasan dari UPT konservasi. Nah, selain itu pengolahan sampah ini dengan bantuan maggot dapat bermanfaat bagi mereka dan dinilai lebih ramah lingkungan. Nah, kata Bapaknya tadi juga maggot ini memiliki daya jual yang tinggi di masyarakat karena mengandung protein yang tinggi. Biasanya maggot ini dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ikan, ayam, dan burung. Jadi dengan adanya budidaya maggot ini dapat mengatasi permasalahan sampah organik sekaligus dapat mengambil keuntungan dari hasil penjualan maggot-maggot. Kemudian yang terakhir ada mahasiswa PKK UNES memunculkan ide kreatif dan inovatif di era new normal. Nah, melalui acara ini mahasiswa Prodi PKK atau Prodi Pendidikan Tata Kecantikan, Prodi Pendidikan Tata Boga, dan Prodi Pendidikan Tata Busana memamerkan kreasinya masing-masing. Gelar karya 2021 mengangkat tema transformasi budaya Nusantara di era new normal sebagai upaya untuk mengangkat kebudayaan Indonesia yang telah ditransformasi atau dimodernisasi ke era new normal di tengah situasi COVID-19. Nah, salah satu yang membuat event ini juga patut mendapat perhatian adalah ide kreativitas mahasiswa UNES yang benar-benar tampak dan menonjol. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok kami mengenai materi yang kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.